Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat bergabung, selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society, oleh NCMS. Seperti biasa, pada sore hari antara jam 4 sampai jam 5 kita akan menyajikan satu kajian-kajian yang kita harapkan bisa memberikan manfaat buat teman-teman sembari kita menunggu waktu berbuka puasa. Nah, sore ini kita akan berdiskusi atau akan menikmati kajian, tausiah lah kira-kira begitu. Kajian dari Dr. Budi Munawar Rahman. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara dan menjadi anggota Dewan Penasehat Nurholis Masjid Society. Topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa dan pembentukan budaya modern. Ini tema yang katakanlah jarang sekali dibahas. Biasanya kalau puasa itu kita bicara tentang puasa pengendalian diri, puasa pembentukan karakter dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang budaya dan puasa dan pembentukan budaya modern ini baru kami sajikan pada sore hari ini. Ini apa sebetulnya hubungan antara puasa dan pembentukan budaya modern. Ini kan sesuatu yang kelihatannya jauh, tetapi sebetulnya nanti kalau kita tarik pada pikiran Cak Nur, itu sebetulnya punya benang merah yang dekat sekali, yang jelas sekali. Puasa kita tahu dia adalah satu cara, satu medium kita untuk untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik, lebih mapan lagi, lebih inklusif lagi, lebih terbuka. Nah, budaya modern pada sisi yang lain, dia membawa semacam nilai-nilai yang partisipatif, egaliter, terbuka gitu ya, inklusif. Nah, ini nilai-nilai yang sebetulnya dikembangkan oleh Cak Nur di dalam karya-karyanya. Nanti kita akan dengarkan Mas Budi Munawar Rahman bicara tentang apa itu budaya modern, lalu kemudian bagaimana Islam mengejar budaya modern. Nanti ada hubungan dengan pikiran-pikiran Cak Nur di sini. Lalu kemudian pencapaian dan dampak budaya modern pada kemanusiaan kita. Itu kira-kira poin penting yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Ada sekitar waktu 30 menit untuk Mas Budi. Silahkan memaparkan pikiran-pikirannya terkait tema ini. Saya akan berikan nanti teman-teman sekalian. Silahkan menitipkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Silakan Mas Budi, waktunya. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian, teman-teman. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih pada NCMS yang sudah mengajak saya untuk ikut sharing pemikiran di dalam isu-isu tentang keislaman yang relevan untuk kita bicarakan di menjelang buka puasa. Nah, tema yang diminta pada saya itu adalah tema tentang puasa dan pembentukan budaya modern. Seperti tadi sudah dikemukakan oleh Rozi, ini adalah tema yang kita tidak bisa secara langsung lihat bagaimana kaitannya ya puasa dan pembentukan budaya modern. Nah, bagaimana itu kaitannya? Nah, kita coba elaborasi ini ya. Dan tentu di sini ada beberapa kata kunci ya, ada kata kunci puasa, ada kata kunci budaya modern. Paling nggak dua kata kunci. Dan saya ingin sharing pada teman-teman sekalian dalam 30 menit. Nanti tolong Rozi kalau sudah lebih dari 30 menit tolong diingatkan saja. Siap, Mas. Oke. Nah, jadi ada dua hal yang kita akan lihat. Yang pertama tentang puasa. Nanti yang kedua tentang budaya modern. Nah, kalau terkait dengan puasa, dari dua pembicara forum ini, kemarin dan kemarinnya lagi, itu kita sudah dapat gambaran tentang apa itu puasa. Dan satu hal yang menarik adalah, misalnya pernyataan, saya kira Nafis dan Mas Moksid, bahwa puasa itu sebenarnya hanya diwajibkan pada orang-orang beriman. Nah, ini ayat Al-Qur'annya kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hai orang-orang yang beriman. Nah, ini menarik karena di situ berarti seperti dikemukakan oleh Nafis dan Moksid bahwa mafhum mukhalafahnya, kalau istilah usul fikih itu berarti ini tidak diwajibkan pada orang yang tidak beriman. Nah,
Tapi biasanya kita hanya berhenti membahasnya di situ. Ada satu hal lagi yang penting sekali, kalau kita menyebut tidak diwajibkan pada orang yang beriman, itu sebenarnya juga bahwa di dalam keberimanan itu sebenarnya keislaman itu tidak cukup. Nah, jadi ini sesuatu yang biasa kita dalami ya di dalam banyak studi Islam, bahwa Islam, iman, ihsan. Jadi kalau kita bicara iman, di dalamnya sudah termuat ihsan. Tapi orang yang berislam kalau kita bicara iman sudah termuat di dalamnya Islam. Kalau kita bicara tentang ihsan sudah termuat dua sebelumnya, Islam dan iman. Jadi kalau kita disebut beriman, itu berarti bahwa orang tidak cukup dengan hanya Islam. Jadi orang berislam menjalankan puasa dengan hal-hal yang formal, hal-hal yang kewajiban yang yang menjadikan puasa itu sah dan tidak sah. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak cukup karena keberimanan itu lebih dalam dari soal sah dan tidak sah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada dimensi spiritual ya, dimensi keimanan atau dimensi spiritual dalam puasa. Dan salah satu yang menarik adalah bahwa dalam ibadah puasa ini itu kita didorong untuk punya kepekaan dan kesiapan spiritual untuk apa? Untuk bisa menerima hadirnya satu hal yang bersifat gaib ya. Bersifat gaib itu maksudnya bersifat rohani gitu. Jadi pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman yang tidak biasa kita alami di hari-hari biasa. Nah, itu hal yang menarik karena puasa memberi kita kondisi untuk itu ya. Dan juga di dalam puasa itu punya dimensi masa depan ya. Ada dimensi akhirat yang dimensi akhirat ini atau al-akhirah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan dimensi al-ula, dimensi dunia, kehidupan duniawi. Nah, jadi menjalankan ibadah puasa itu sebenarnya merupakan sebuah refleksi keimanan terhadap hari akhir, terhadap masa depan. Dan di situ ada soal keselamatan, soal kebahagiaan, kesengsaraan di akhirat. Kalau Cak Nur itu punya istilah yang menarik ya, selalu diulang-ulang, dan saya menikmatinya kembali uraian-uraian Cak Nur ini. Kalau kita baca bukunya Cak Nur itu 30 Sajian Rohani, yaitu bahwa puasa itu memberikan kita latihan, kita ditempa dalam suatu alam puasa ini yang disebut oleh Cak Nur sebagai alam purgatorio, alam penyucian. Atau api penyucian kalau istilah dalam sebuah karya sastra terkenal dalam mistik Kristen, yaitu Dante dari Alighieri itu api penyucian. Karena dengan api penyucian itu sebenarnya kita bisa masuk kepada kesucian diri, yang itu adalah adalah surga ya. Jadi dari inferno, purgatorio, dan satu lagi apa itu? Surga itu. Nah, paradiso. Paradiso itu dialami pada waktu Idul Fitri nanti ya. Jadi itu simbolnya pada Idul Fitri. Nah, itu yang sering kita dengar. Jadi kita terlahir kembali dalam kesucian, dan karena itulah kita kemudian kenapa kita mengagungkan dan memuji nama Allah ya, takbir dan tahmid pada hari raya Idul Fitri tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam puasa itu ada juga satu latihan menahan diri. Ini juga sudah dibahas oleh Moksid kemarin ya. Latihan menahan diri. Jadi latihan bagaimana kita bisa menjaga atau menahan hawa nafsu itu ya. Jadi karena mengapa ini merupakan latihan yang penting? Karena di dalam menahan diri itu kita dilatih untuk bisa mulai mengurangi dan terus mengurangi yang disebut dengan egoisme ya, keserakahan. Jadi salah satu kelemahan
manusia itu adalah pada ketidakmampuannya menahan diri dari dorongan keserakahan. Nah, itulah yang menjadi apa ya? Yang menjadi salah satu tujuan dari puasa yang membuat kita bisa tumbuh secara spiritual karena kita bisa menahan diri, kita bisa mengelola ego kita sehingga kemudian sampai pada level di mana kita bisa yang disebut dalam ayat tadi itu la'allakum tattaqun, bertakwa. Yeah. Jadi kita mencapai derajat takwa. Ini istilah yang terlalu biasa dalam bahasa Indonesia, kata takwa itu terlalu biasa, tapi sebenarnya di dalamnya punya satu kedalaman spiritual yang tinggi sekali ya, di mana kita punya suatu rasa atau pengalaman kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut karena Tuhan beserta kita. Itu ayat dalam Al-Quran, dan di situ ada la tahzan, jangan takut, dan kemudian innallaha ma'ana. Itu dua hal yang terkait. Jadi kita tidak takut karena Allah beserta kita. Kak Nur itu sering menyebutnya dengan istilah dalam teologi Kristen, Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi ada kesinambungan ajaran dalam ajaran tradisi Yahudi, Kristen, Islam. Nah, itu kira-kira ya uraian tentang puasa yang kalau boleh saya ringkaskan dari apa yang sudah dikatakan oleh Nafis dan Moksid kemarin, yang sebenarnya itu adalah inti dari puasa itu adalah untuk mencapai takwa, itu tujuan tertingginya. Tapi sebenarnya kita juga punya dapat buah-buah yang lain, seperti yang tadi sudah saya sebut, buah kemampuan menahan diri, buah di mana kita menjadi tumbuh secara spiritual, dan seterusnya. Oke, sekarang saya masuk ke isu nomor 2. Hal nomor 2 yaitu pembentukan budaya modern. Nah, gimana mengkaitkan puasa dengan pembentukan budaya modern? Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita langsung dapatkan ya. Kita tidak bisa lihat keterkaitannya langsung, tapi kita harus mulai mengurai lebih lanjut, yaitu dengan pertama kita perlu mencari makna dan nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Dan makna dan nilai-nilai puasa ini adalah inti dari nilai-nilai Islam. Ini hal yang menarik sekali ya. Saya dalam hari kemarin mencoba untuk baca 30 Sajian Rohani Cak Nur. Itu satu buku yang merupakan transkrip dari acara di RCTI kalau nggak salah, di masa yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu. Yeah. Dan kalau kita mengikuti semua ceramah atau semua dialog ya dalam 30 Sajian Rohani itu, kita akan melihat bahwa sebenarnya inti puasa itu adalah Islam. Jadi inti puasa adalah inti daripada Islam. Jadi apa yang diuraikan tentang puasa itu sebenarnya inti dari Islam. Nah, karena itu kalau kita menggali makna dari puasa, sebenarnya kita akan ketemu dengan makna mengapa kita beragama Islam dan mengapa kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini. Oke, nah dari situlah kita akan bicara tentang pembentukan budaya modern. Salah satu pemikir yang terkenal di mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang sering bicara tentang Islam masa klasik, itu namanya Robert Bellah. Robert Bellah ini tokoh yang luar biasa. Dia adalah sosiolog Amerika yang merupakan tokoh yang terkemuka sekali ya. Tapi dia punya satu penelitian tentang Islam, melanjutkan penelitian dia tentang Jepang ya. Jepang, dia meneliti tentang agama Tokugawa di Jepang dan melakukan penelitian tentang kenapa Jepang itu mengalami kemajuan, padahal dia tidak seperti Barat ya, tapi dia mengalami kemajuan dengan nilai-nilai tradisionalnya. Nah, dia juga mencoba melihat ke Islam ya.
Dan kemudian dia mengatakan bahwa Islam itu di masa klasik itu sangat modern. Islam itu sangat modern. Atau lebih tepat, nilai-nilai Islam itu sangat modern. Nah, ini satu pernyataan yang pada waktu itu sangat jarang orang punya kesimpulan seperti itu. Karena pada waktu itu masih cukup kuat cukup kuat pengabaian peranan Islam dalam peradaban modern, sehingga orang tidak begitu memberi perhatian. Tapi Robert Bella termasuk orang yang awal yang memberi perhatian dan menunjukkan pada kita, pada halayak para sarjana, bahwa dunia Islam klasik itu modern dan mempunyai kesamaan fundamental dengan apa yang pada waktu itu disebut sebagai modern di Barat. Nah, jadi ini menarik sekali karena Robert Bella ini bukan seorang Muslim, tapi dia adalah seorang sosiolog dengan ilmu pengetahuannya. Sosiologinya dia mencoba untuk melihat bahwa peradaban awal Islam itu sangat modern. Bahkan dia menyebut, ini kata yang sering dikatakan oleh Cak Nur, dia menyebut kalimat ini, it was too modern to succeed. Jadi begitu modernnya sampai nggak berhasil. Karena baru nilai, belum menjadi institusi. Belum menjadi suatu institusi sosial, politik. Misalnya demokrasi, misalnya pemilihan kepala negara, pemilihan raja tidak dipilihkan pada waktu itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, itulah yang menjadi kesimpulan dari Bella yang sangat menarik. Dan kalau sekarang, kalau kita melihat dari tinjauan ilmu pengetahuan sekarang, maka banyak sekali orang yang mendukung tesis Bella 30-40 tahun yang lalu itu. Dan diantaranya yang saya baru pelajari, misalnya dalam sains Islamnya, bagaimana peradaban Islam yang ditopang oleh sains Islam dan tentu filsafat juga. Dan sains Islam ini adalah bagian dari filsafat pada waktu itu betul-betul telah memberi pengaruh pada sains modern. Nah, itu sebenarnya adalah penelitian di era sekarang yang membenarkan tesisnya Bella. Nah, apa yang menjadi penyebab ya Islam itu membangun suatu budaya modern di awalnya? Itu penyebabnya adalah kita bisa sebut beberapa hal. Pertama, itu adanya devaluasi radikal. Faham devaluasi radikal. Ini faham monoteisme, dan sekarang sudah maklum dikatakan bahwa penyebab dunia modern itu dari sudut pandang nilai itu adalah adanya proses devaluasi radikal. Maksudnya ada suatu desakralisasi dari yang dulu itu ada banyak hal di dunia ini yang suci. Nah, sekarang dengan devaluasi radikal ini, dengan tauhid itu, yang suci itu hanya Allah. Jadi rasa kesucian itu hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu sebenarnya sudah ada pada zaman Yahudi, Kristen, Islam. Tapi di peradaban Islam, dia mampu menggerakkan warisan dari Yunani menjadi suatu bahan-bahan yang nanti akan diolah kembali di masa modern, di Renaissance, dan menjadi modernitas. Nah, itu Bella. Memang istilah modernitas, kemodernan atau kemajuan ini istilah yang sangat sensitif sebenarnya di dunia Islam, terutama di puluhan tahun yang lalu ya. Waktu tahun 60-an, misalnya Cak Nur punya makalah modernisasi bukan westernisasi. Jadi menjadi modern itu bukan menjadi barat. Jadi antara kemodernan dan kebaratan itu seperti ada kontradiksi begitu ya di kalangan Muslim. Nah, karena itu sebenarnya kita memang perlu untuk melihat bahwa kemodernan yang muncul dari nilai-nilai itu tidak harus muncul dari nilai suatu geografi, misalnya di Barat begitu. Jadi nilai-nilai Barat
kemudian menghasilkan kemodernan. Nah, tapi sebenarnya nilai-nilai itu bisa muncul dari tempat yang lain, nilai-nilai Islam bisa memunculkan kemodernan. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Robert Bellah, kemudian diamini oleh banyak sekali orang pada masa sekarang ketika kita punya pengetahuan yang lebih baik ya, pengetahuan tentang masa lalu yang lebih baik. Dan sekarang semakin banyak diakui bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh banyak ahli yang bukan Muslim, bahwa kemodernan Barat itu merupakan kesinambungan atau kelanjutan dari kemodernan Islam atau kelanjutan dari peradaban Islam. Orang Islam yang pertama sekali yang mengatakan ini adalah Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal itu mengatakan bahwa klaim bahwa kemodernan Barat itu merupakan kesinambungan dari Islam itu bukan klaim yang mengada-ada. Dan setelah Iqbal menggali itu dalam bukunya Reconstruction itu, banyak pemikir Muslim mengamini Iqbal ini dan kemudian memunculkan modernisme di dunia Islam. Nah, kita kalau teman-teman di 10-20 tahun yang lalu kuliah di UIN, mendapatkan pelajaran dari Harun Nasution misalnya tentang pembaruan Islam. Nah, dalam buku pembaruan Islamnya Prof. Harun itu kita bisa lihat bagaimana kemodernan itu digali di kawasan-kawasan Islam seperti di Mesir, di Turki, di India, Pakistan, dan juga sebenarnya di Indonesia ya. Nah, memang banyak orang masih apologetik ya bahwa sebenarnya Barat itu Islam gitu dengan apologia ya, apologetik. Nah, padahal sebenarnya itu bukan hanya apologetiknya kalangan Muslim, tapi itu adalah sesuatu yang memang sekarang sudah diakui. Ini bagian dari perkembangan yang luar biasa dari tradisi kesarjanaan di mana bias-bias konflik Islam Kristen itu bisa diabaikan dan kemudian melihat faktanya bagaimana. Nah, jadi pembentukan dunia modern itu sebenarnya kita tahu sekarang itu merupakan dialog ya, merupakan bentuk dialog ya. Jadi bagaimana kemodernan Islam itu dialog Islam dengan Yunani dan juga peradaban-peradaban yang lain seperti peradaban Cina maupun peradaban India dan Persia. Peradaban Barat juga merupakan dialog dari peradaban Islam dan peradaban Yunani juga yang kemudian baru dihidupkan setelah mereka merasa aman dan nyaman menghidupkan peradaban Yunani setelah melihat peradaban Islam dan kemudian juga peradaban Romawi. Jadi kemodernan itu atau peradaban modern itu selalu merupakan suatu dialog. Nah, jadi kedepannya sebenarnya kita bisa membangun peradaban baru itu dengan dialog dan tetap dengan setia kepada nilai-nilai kultural kita sendiri. Nah, jadi nilai-nilai kultural inilah yang merupakan kita menyebutnya kalau pakai bahasa agama itu fitrah ya, fitrah kita ya, fitrah kita sebagai orang Indonesia, fitrah kita sebagai seorang Muslim dan seterusnya. Nah, jadi nilai-nilai kultural ini merupakan aset untuk menjadikan modern. Jadi orang tidak harus menjadi Barat kemudian modern, tapi orang bisa tetap menjadi Islam dan modern, menjadi Indonesia dan modern. Ini yang diteliti juga dulu oleh Robert Bellah tentang agama Tokugawa. Jadi agama Tokugawa ini merupakan agama atau tradisi dari orang Jepang yang tradisional dan kemudian orang Jepang menjadi modern. Salah satu tesis yang menarik pada tahun 80-an itu adalah tesis bagaimana membandingkan Jepang dengan Turki. Turki itu mencoba menjadi modern dengan meninggalkan tanda petik ya nilai-nilai Islam dan mencoba betul-betul meniru Barat ya. Nah, tapi Jepang itu tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional kejepangannya. Mereka dengan nilai-nilai Jepang mencoba menjadi modern dan mereka berhasil.
di tahun itu, tahun 80-an, membandingkan Jepang dengan Turki itu betul-betul sesuatu yang kelihatan sekali. Sekarang Turki sudah mulai menyadari pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai keturkian dan kemodernannya, sehingga kemodernan Turki itu juga tergambar dari nilai-nilai Turkinya yang punya nilai yang sangat khas, yang di situ nilai Islamnya juga banyak, yang berbeda dengan nilai-nilai di Barat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fitrah itu sangat penting ya. Fitrah, kita menemukan kembali fitrah kita itu sangat penting. Nah, itu sebabnya kenapa di puasa itu sebenarnya kembali kepada fitrah itu merupakan buah yang paling utama dalam puasa ya. Nah, di dalam, kalau kita bicara tentang kemodernan Islam ya, kemodernan Islam itu sekarang sudah dicoba dirumuskan dengan bagaimana nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran punya kaitan positif dengan peranata sosial, politik, ekonomi yang ada di dalam dunia modern. Jadi sebenarnya kita punya satu cara untuk membangun modernisme Islam itu dengan mencoba menghidupkan nilai-nilai moral yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian ini bisa wujud di dalam kerangka ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini yang kalau kembali ke Robert Bellah, ini yang dulu tidak terjadi, dulu belum terjadi, karena dulu belum ada orientasi institut sosial politik itu belum ada, sehingga nilai-nilai itu akhirnya menguap ya, hilang ya. Dan kita ingat 30 tahun setelah Nabi Muhammad wafat itu kerajaan-kerajaan Islam kembali kepada model feodalisme, di mana raja akan menurunkan kerajaannya kepada anaknya atau saudaranya, atau kudeta. Nah, tapi itu bukan merupakan pandangan modern. Pandangan modern itu sebenarnya pemimpin harus dipilih. Dan bahkan kalau sekarang dipilihnya berdasarkan suatu pemilu, sistem pemilu yang itu sudah diuji coba ya dengan trial and error, sehingga kita tahu model pemilu seperti apa yang punya kualitas. Nah, pada beberapa negara membolehkan pemilu itu dengan sistem langsung yang menggunakan digital, teknologi digital seperti di negara-negara maju, atau pemilu yang langsung tapi masih istilahnya, jadi masih dengan seperti kita di Indonesia lah, masih dengan menusuk di kertas dan seterusnya. Nah, jadi itu dunia modern ya. Dan modernitas ini sebenarnya sesuatu yang muncul pada abad 15 ya. Jadi modernitas yang bukan pertama, atau modernitas yang sekarang menjadi banyak contoh Barat ya, modernitas Barat itu muncul pada abad ke-15. Itu abad di mana terjadi Renaissance ya. Jadi terjadi suatu kebangkitan di mana yang aneh ya, aneh buat kita itu orang-orang Barat pada waktu itu merasa mereka betul-betul semangat dengan Renaissance itu, dan mereka berterima kasih tidak kepada Tuhan. Mereka berterima kasihnya kepada dirinya sendiri karena berhasil mengeluarkan dirinya dari kungkungan kekristenan atau teologi Kristen abad pertengahan. Jadi konflik antara agama dan kemodernan itu sangat kuat di awalnya, yang dari sini kita sebenarnya perlu belajar ya, bahwa ketika kita mau membangun budaya modern, itu harusnya tidak membuat konflik antara agama dengan kemodernan. Karena kita ingin berangkat dari nilai-nilai kita. Dan nilai-nilai kita adalah nilai-nilai Islam. Nah, ini yang disebut dengan modernitas tradisi. Modernitas tradisi artinya adalah membuat modern apa yang merupakan tradisi kita.
Saya kira ini yang merupakan merupakan pandangan dari banyak para pemikir Muslim sekarang ini, di mana merealisasikan dunia modern sebagai seorang Muslim atau sebagai umat Islam, itu kita harus belajar dari modernitas di Barat ya, di mana di Barat modernitas itu dengan meninggalkan agama. Agama mengalami kemerosotan dan kemudian dunia modern mengalami kemajuan, mengalami perkembangan. Nah, apakah kita di dunia Islam harus mengalami pola seperti itu? Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Itu tergantung saya kira dari kemampuan kita dalam agama untuk bisa terus berdialog ya. Itu yang tadi kita sebut sebagai dialog antara nilai-nilai dengan kemodernan. Oke. Jadi itu cerita tentang atau narasi tentang bagaimana Islam dan modernitas, bagaimana puasa itu juga punya kontribusi di dalam penyadaran kita, awareness kita tentang nilai-nilai keislaman. Bagian terakhir saya ingin bicara tentang krisis ya, krisis dunia modern. Apakah dunia modern itu dunia yang ideal? Nah, ini sesuatu yang perlu kita lihat sekarang karena banyak pemikir yang mulai merenungkan apakah kemodernan itu memang jalan yang peradaban kita harus ke sana. Itu sudah ada pada pemikir-pemikir postmodern yang mengkritik modernitas dan membawa modernitas pada malapetaka kemanusiaan, dan malapetaka yang paling tajam, paling kuat, yang paling jelas di depan mata kita adalah adanya 2 perang dunia yang begitu mengerikan, begitu membawa banyak korban, jutaan orang, puluhan juta, mungkin 100 juta, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Dan juga ada peristiwa-peristiwa besar seperti Holocaust dan seterusnya. Holocaust bisa terjadi di sebuah negara yang sangat modern seperti Jerman. Nah, jadi ada hal yang kita harus juga renungkan bahwa dunia modern itu bukan dunia yang ideal. Paling nggak menurut postmodernisme dan juga menurut filsafat perennial. Nah, filsafat perennial misalnya bilang begini. Jadi sekarang ini kehidupan kemanusiaan kita itu mengalami krisis ya. Dan janji-janji dunia modern yang akan membahagiakan manusia itu sekarang tidak dipercaya lagi. Karena dunia modern ini telah membawa paling nggak 2. Yang pertama adalah kita sebagai manusia mengalami alienasi, mengalami keterasingan, dan mengalami kesepian lah. Kita tidak rasa bahagia ya, walaupun dalam kelimpahan material. Yang kedua, krisis lingkungan sebagai hasil dari cara hidup modern kita. Krisis lingkungan ini dahsyat sekali karena cara hidup modern kita mengandalkan industrialisasi yang masif, yang menggunakan banyak sekali sumber daya alam, dan ini menghasilkan krisis lingkungan. Dan sekarang krisis lingkungan itu betul-betul menjadi agenda yang harus atau yang harus harus dipecahkan. Tingkat urgensinya sangat tinggi karena kita menghadapi krisis iklim atau climate change, perubahan iklim yang menurut penggambaran di banyak literatur itu sangat mengerikan. Dampaknya di puluhan tahun yang akan datang. Nah, filsafat perennial melihat bahwa pemulihan itu sekarang itu sudah tidak lagi antusias dengan pemulihan lewat pemecahan politis, pemecahan sistemik, tapi pemulihannya harus datang dari dalam diri manusia. Nah, pemulihan harus datang dari dalam diri manusia. Banyak orang yang mulai meyakini ini, dan keyakinan itu tidak disebabkan oleh wawasan agama atau wawasan spiritual. Keyakinan ini disebabkan karena krisis dari dunia ini ya, krisis material. Nah, maka mulai muncul misalnya tradisi deep ecology, satu tradisi yang
merasa bahwa pemulihan itu harus datang dari diri manusia, tidak cukup hanya seperti yang dilakukan oleh shallow ecology, ekologi dangkal yang membawa pemecahan secara sosial, secara sistemik, secara politis untuk lingkungan ini. Tapi sekarang manusia harus betul-betul punya perspektif baru dalam melihat alam. Jadi pemecahan manusia itu harus datang dari dalam diri manusia. Nah, ketika kita sampai pada poin ini, pemecahan harus datang dari dalam diri manusia, kita melihat kembali relevansi dari agama atau spiritualitas agama. Dan di sini kita juga punya relevansi dengan makna spiritual dari puasa. Nah, Oke, Rozi, saya berhenti di sini aja dulu. Nanti kita bisa lanjut dengan dialog diskusi. Ya, oke Mas. Ini kita baru akan sampai pada sebetulnya pada perbincangan tentang bagaimana puasa itu berpengaruh pada perubahan, kira-kira gitu ya, pada perubahan tadi yang di akhir Mas Budi bilang bahwa pemecahan dari krisis lingkungan, kemudian tadi ada kejadian mahadahsyat misalnya seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu harus datang dari dalam diri manusia, yaitu agama. Di sini kita punya relevansinya. Kita akan bicara itu nanti, tetapi ada beberapa poin yang saya kira kita bisa highlight di dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Pertama soal fitrah. Fitrah itu ini kata kunci yang sangat penting di dalam pikiran Cak Nur, dan ini bicara tentang bahwa peradaban modern itu, misalnya tadi disampaikan, peradaban modern itu adalah hasil dari dialog yang tetap setia pada nilai-nilai kultural, yang juga selaras dengan fitrah kita sebagai seorang muslim misalnya. Artinya dia punya fitrah itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam diri manusia, dan di dalam puasa fitrahnya itu ini semacam buah dari puasa kita selama sebulan. Itu nanti kita bicarakan lagi. Nah, yang paling penting tadi disampaikan adalah soal bahwa puasa itu memiliki semacam memberi kontribusi pada lahirnya awareness kita pada hidup kita. Nah, itu yang ini yang menjadi penting juga kita ulang lagi. Nah, ini ada saya ingin masuk kepada pertanyaan teman-teman, Mas Budi. Ada dua pertanyaan dari teman kita Muhammad Ihsan Kendari. Ini peserta yang aktif sekali. Ini bicara soal ketakwaan. Bagaimana mengukur ketakwaan kita, Mas Budi? Kata dia gitu. Ihsan dari Kendari. Dan kemudian ada Jufri Al-Katiri. Nah, Jufri Al-Katiri ini bicara soal, bertanya soal, kalau puasa hanya untuk orang-orang beriman, berarti puasa itu berarti pilih kasih. Mungkin ayat itu adalah tafsir manusia. Jangan menyudutkan Allah, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mohon pencerahannya. Kira-kira itu dua pertanyaan, dan nanti mungkin bisa disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mungkin dari dua itu dulu, Mas Budi, kita berangkat sambil meneruskan tadi perbincangan yang di akhir tadi soal kontribusi agama di dalam pemecahan problem-problem kemanusiaan. Oke. Saya mulai dari yang kedua dulu. Jadi yang kedua itu apakah Allah itu pilih kasih ya? Saya kira tidak pilih kasih, tapi memang ini ayatnya bunyinya begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi memang panggilannya itu kepada orang-orang yang beriman, bukan orang yang berislam, bukan orang yang bukan muslim dan seterusnya. Nah, jadi ini tafsir, tentu saja ini tafsir. Dan saya menafsirkannya bahwa keberimanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang lebih tinggi daripada keberislaman. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah biasa ya kita dengar. Cak Nur sering sekali memberikan pembedaan ini. Kalau sebenarnya ada istilah Cak Nur itu, ada istilah Cak Nur yang kontroversial ya. Jadi Islam kita, kata Cak Nur, adalah sedikit lebih tinggi daripada syariat. Maksudnya tentu saja bukan syariat dalam arti agama, tapi syariat dalam arti fikih. Nah, itu keberislaman itu fikih. Jadi keberimanan itu lebih tinggi dari fikih. Dalamnya tentu ada segi spiritual, ada segi hal-hal yang mendalam.
Oke, terus sekarang Bang Iksan ya. Terima kasih Bang Iksan untuk pertanyaannya, dan ini memang pasti pertanyaan yang sulit ya. Gimana mengukur ketakwaan? Nah, pertama kata mengukur itu sekarang sudah dimaknai melulu kuantitatif. Jadi Iya. mengukur itu ya diukur itu pakai meteran, diukur pakai timbangan, pakai kategori-kategori. Nah, itu ada. Jadi selalu ada alat ukurnya. Survei-survei itu selalu punya alat ukurnya. Sehingga kita kemudian bisa memberi keputusan, misalnya bahwa negara yang paling bahagia, atau misalnya pakai inilah, negara yang paling tinggi indeks keislamannya, itu ada satu alat ukur yang dikembangkan 10 tahun yang lalu, itu adalah New Zealand. Nah, alat ukurnya itu udah sangat kuantitatif. Nah, tapi kalau kita bicara ketakwaan, saya kira masalahnya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Dan pandangan kita adalah yang kualitatif tidak bisa diukur dengan yang kuantitatif. Nah, itu pandangan saya begitu. Sehingga kemudian ketakwaan itu sangat subjektif. Sangat subjektif, dan kita tidak tahu derajat ketakwaan kita setinggi apa, itu hanya Allah yang tahu. Dan karena itu misalnya kenapa saya tadi sebut puasa itu terkait juga dengan akhirat, karena la'allakum tattaqun itu agar kamu mencapai derajat takwa, itu yang tahu itu hanya Allah nanti, dan kita akan tahunya nanti di akhirat itu, ketika ada ada pengadilan akhir lah, kira-kira seperti itu. Jadi belum ada sampai sekarang indeks ketakwaan, itu belum ada. Tapi kalau indeks keislaman itu sudah ada, Islamicity Index, yang di situ segala macam indeks yang sudah dibuat oleh manusia terkait dengan perkembangan kemajuan dan perkembangan peradaban sekarang ini, itu sudah dibuatkan indeksnya. Misalnya indeks pembangunan manusia, Human Development Index, itu sangat kualitatif. Indeks kebahagiaan, indeks tentang korupsi, atau sejauh mana tingkat korupsi dari satu bangsa, macam-macam, ada banyak sekali indeks. Nah, yang menarik, dua sarjana ini, saya lupa namanya sekarang, dia memakai semua indeks yang penting-penting, kemudian mencari pandangan Quran yang tadi saya sebut itu. Quran perlu menggambarkan bahwa indeks ini memang Islam, gitu. Jadi apakah indeks pembangunan manusia itu adalah Islami? Nah, dicarikanlah suatu tafsir atau suatu perspektif Quraniknya, dan kemudian setelah itu ada, semua indeks-indeks itu dipakai untuk mengukur bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dan negara Muslim ternyata indeksnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, yang tinggi itu justru negara-negara yang sekarang kita sebut sebagai negara-negara paling maju, paling bahagia, New Zealand, negara Skandinavia, negara Eropa Barat, Australia, Amerika, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kita kembali ke pandangan awal bahwa hal yang kualitatif itu tidak bisa, hal yang kuantitatif tidak bisa dipakai untuk mengukur yang kuantitatif. Dan sampai sekarang pun kita sudah punya yang namanya indeks ketakwaan. Begitu, Bang Ihsan. Iya, semoga menjawab Bang Ihsan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Budi. Dari Ibu Alida Astarsis. Mas Budi mohon tanya, bagaimana kaitan modernitas dengan Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia dan Holocaust? Tadi Mas Budi sempat nyinggung itu hadir di dalam dari negeri Jerman yang begitu modern. Silakan, Mas. Jadi gini, puncak dari kemodernan itu kan pada abad 20. Pada abad 20. Jadi kalau tadi kita sebut modernitas di barat, jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya di barat. Di barat itu terjadi mulai abad 15.
abad 16 itu sudah matang ya. Nanti abad nanti ada revolusi Prancis untuk sosial politik, ada revolusi industri di Inggris ya. Abad 18 matang. Modernitas itu sudah matang abad 18, abad 19. Abad 20 itu puncaknya. Dan puncaknya itu dibarengi dengan perkembangan teknologi. Industri sudah mulai mapan, dan sekarang teknologi menambahkan pada perkembangan industri. Dan di awal abad 20 kita sudah punya teknologi yang luar biasa. Paling tidak pesawat itu semua sudah mulai tumbuh. Dan Perang Dunia Pertama yang sudah menggunakan pesawat tempur itu menjadi hal yang anomali. Ketika kita tambah modern, itu kok kita masih berperang ya, kita kok masih bermusuhan, dan juga mulai muncul ideologi-ideologi yang menjadikan kita bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi rupanya kemodernan di Barat ini belum mampu memunculkan pandangan kemanusiaan universal yang hidup ya, yang betul-betul dihidupi. Itu sebabnya kenapa nanti setelah Perang Dunia Kedua itu muncul hak asasi manusia pada tahun 48. Dan ini betul-betul suatu perkembangan kemanusiaan yang terbaik, di mana kita punya satu pikiran yang disebut kemanusiaan itu harusnya bagaimana. Secara kualitatif, jadi perspektif-perspektif, tapi juga ukuran kuantitatifnya sudah bisa dibuat. Yang sekarang juga diterjemahkan lebih lanjut pada SDGs ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, SDGs. Dan SDGs itu bukan hanya kualitatif, tapi juga kuantitatif. Karena zaman sekarang memang zaman yang semua yang kualitatif harus diterjemahkan dalam yang kuantitatif. Nah, jadi ini ironi yang tidak terbayangkan, bagaimana kemajuan manusia itu ternyata harus dibayar dengan perang dunia yang itu betul-betul menghancurkan dunia ini. Dan kita sekarang sangat khawatir Perang Dunia Ketiga, karena Perang Dunia Ketiga itu berkali-kali lipat dari Perang Dunia Kedua, apalagi yang pertama. Nah, jadi kekhawatiran tentang Perang Dunia Ketiga itu sangat masuk akal ya. Kemudian yang kedua soal Holocaust. Holocaust. Jadi ini terjadi di Jerman pada masa Nazi, dan Hitler sebagai pemimpin Jerman pada waktu itu punya satu ide yang gila sekali, di mana dia menganggap bahwa orang Yahudi itu sebagai musuh peradaban, dan karena itu mereka melakukan suatu genosida terhadap orang Yahudi yang disebut dengan peristiwa Holocaust itu. 6 juta orang menjadi korban dari genosida ini, dan itu didukung oleh suatu semangat massa orang Jerman yang betul-betul tunduk kepada seorang Hitler. Jadi itu luar biasa sekali bagaimana Hitler bisa membuat massa berpihak pada dia, dan kemudian menyetujui genosida ini, menyetujui pembunuhan terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi. Dan orang-orang bukan Yahudi yang melawan semangat massa untuk membunuh Yahudi ini. Nah, jadi ini hal yang tidak masuk akal pada bangsa seperti Jerman yang sangat modern, yang kemudian menyetujui genosida ini. Nanti tahun-tahun belakangan itu akan ada banyak filosof-filosof orang Yahudi yang mencoba merenungkan ini. Kenapa ini bisa terjadi? Di antaranya misalnya Hannah Arendt. Hannah Arendt
dengan filsafat tentang totalitarianisme, dia menganalisis kenapa kok orang Jerman bisa menyetujui Menyetujui. Hitler ya, dan kemudian ikut di dalam semangat Hitler untuk genosida ini. Nah, banyak filosof yang menganalisis ini, dan ini filosof Jerman sendiri. Gitu, Rodi. Iya, Mas Budi. Ini pekerjaan besar tentu saja. Di dalam tadi Mas Budi sampaikan Barat menjadi modern itu kan dengan meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kalau yang terjadi seperti tadi sampaikan itu kan semakin menjauh dia. Tetapi di dalam Islam apakah demikian? Itu kan kita belum tahu. Apakah menjadi Islam, kalau Cak Nur itu kan menjadi Islam itu tidak harus menjadi modern itu tidak harus menjadi Barat, tetapi menjadi modern itu bisa sekaligus juga sebagai Muslim. Jadi menyatukan dua kategori, dua hal sekaligus, modern dan Muslim. Itu yang dikembangkan oleh Cak Nur. Semacam pemikiran semacam afirmasinya lah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi terakhir Mas Budi. Ada dua sebetulnya. Waktu kita sedikit lagi, tapi kita masuk di dua pertanyaan ini. Yang pertama dari Rusmin Hasan, bagaimana membangun relasi puasa dengan budaya modern? Yang kita tahu bahwa era modern mempengaruhi banyak krisis multidimensi, mulai dari krisis kemanusiaan dan ekologis, seperti yang tadi disampaikan Mas Budi. Yang kedua itu dari Canduang, dari Pena Canduang, mohon penjelasan soal relevansi puasa dan modernitas. Mungkin di bagian akhir tadi ya. Iya. Silakan Mas. Ya, ini yang tadi sudah saya coba uraikan. Jadi kalau kita bicara puasa dan kemodernan, sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama dan kemodernan. Karena puasa ini adalah instrumen di mana kita bisa menghayati kembali nilai-nilai yang paling dalam dari keislaman kita. Moral, spiritual. Nah, jadi soal modernitas ini adalah kemajuan atau kebaruan ya, kan modern itu baru artinya. Kebaruan yang sebenarnya dia berkembang berdasarkan nilai-nilai. Jadi kita sudah belajar dari sejarah peradaban bahwa kemodernan yang selalu dipermodernisir, kemodernan itu selalu diperbaharui. Jadi misalnya kemodernannya Yunani itu diperbaharui di Romawi. Nanti kemodernan Yunani ini juga diperbaharui oleh kemodernan Islam di masa klasik. Kemodernan Islam juga diperbaharui dalam kemodernan di masa modern. Nah, di masa modern. Jadi kemodernan itu selalu bersama dengan nilai-nilai yang ada di geografi itu. Nah, kita sekarang dunia Muslim akan menghadapi suatu kemodernan yang berbeda sekali dengan kemodernan di masa klasik Islam. Dan sudah sangat jauh sekali perbedaannya. Perbedaannya itu sangat kualitatif sebenarnya, bukan lagi kuantitatif. Sebut saja sederhananya begini, kemajuan dunia Islam di masa modern, modern klasik ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan dunia modern sekarang ini di Barat. Dan sekarang kemodernan Barat ini menjadi kemodernan dunia kita secara universal. Peradaban manusia sekarang ini. Jadi kita ikut di dalam kemodernan dunia yang universal ini. Yang tidak lagi Barat, tidak lagi Timur. Jadi sekarang ini semua bersama membangun kemodernan kita sebagai satu kemanusiaan kita di masa sekarang. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian kemajuan-kemajuan teknologi, sains, apa saja itu sekarang
kontribusi bukan dari orang Barat, tapi juga orang Timur, orang Asia, orang Afrika, dan seterusnya. Tentu saja saling bahu-membahu begitu ya. Jadi peradaban ini dibangun bersama, dan kita punya satu PBB yang menjadi menjadi pengikat kita ya dalam kemajuan kita ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita sebagai Muslim bisa ikut di dalam kemajuan yang baru ini, kemodernan yang baru ini? Berarti kita harus mentransformasikan nilai-nilai kita ini supaya kompatibel, supaya dalam berjalin kelindannya itu selaras ya. Jadi misalnya nilai-nilai keislaman kita dengan demokrasi. Nah, itu kita sudah banyak mendapatkan inspirasi dari guru-guru kita ya, dari Cak Nur, dari Gus Dur dan sebagainya, dari pemikir Muslim di dunia Muslim juga banyak sekali yang sudah melakukan itu. Bagaimana nilai-nilai keislaman kita kompatibel dengan hak asasi manusia? Bagaimana nilai-nilai kita kompatibel dengan keprihatinan soal ekologi yang sekarang sebagai sebuah ilmu dia juga tumbuh dan berkembang, perspektif-perspektif baru dan seterusnya. Nah, isu-isu Islam dan norma-norma internasional baru. Nah, biasanya saya menyebutnya dengan istilah itu, norma-norma internasional baru. Karena sekarang kemajuan itu bukan timur barat, tapi kita adalah internasional. Kita semua bangsa atau antar bangsa. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mau kasih komentar sedikit tentang apa yang tadi Rozi sudah kemukakan. Jadi soal pandangan tentang Islam dan kemodernan ini memang sudah cukup kuat ya pada pemikiran seperti Cak Nur. Tapi kita sebagai generasi setelah Cak Nur perlu juga untuk terus memperbaharuinya kembali. Jadi misalnya Cak Nur masih berangkat pada tanda petik romantisme ya. Dan Cak Nur sudah melampaui sesuatu yang sebelumnya di mana melihat Islam dan kemodernan dengan cara apologia atau apologetik. Nah, maksud saya apologetik. Jadi pokoknya semua yang di barat sudah ada, semua kemajuan yang di barat sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Cak Nur sudah melampaui itu. Tapi Cak Nur juga anak zamannya dan kita sekarang perlu melampaui Cak Nur. Nah, melampaui Cak Nurnya itu bagaimana caranya? Nah, menurut saya caranya adalah kita harus mengerti lebih baik tentang dunia modern sekarang ini dengan segala krisis-krisisnya. Cak Nur belum banyak bicara tentang krisis dunia modern. Cak Nur masih sangat bersemangat dengan dunia modern karena dia ingin ada kemajuan pada dunia Islam. The idea of progress itu sesuatu yang sangat penting buat Cak Nur. Tapi sekarang kita sudah mendapatkan kemajuan itu. Indonesia sekarang ini misalnya itu beda dengan Indonesia di masa Cak Nur tahun 70. Dan saya kira kemajuan yang kita peroleh itu karena kita membangun suatu kemajuan yang sifatnya antarbangsa ini. Dan semakin ke depan, semakin akan kelihatan kesaling tergantungan ya, interdependensi antarbangsa dalam soal kemajuan. Dulu kemajuan kita bayangkan dengan Barat, sekarang kemajuan ada di Cina, ada di Jepang, ada di negara-negara negara Muslim yang dulu merupakan negara yang tidak maju, misalnya Emirat Arab atau Kuwait atau Bahrain, mungkin Saudi Arabia dalam waktu dekat ini yang kita baca di medsos hari-hari ini, Saudi Arabia membuka diri untuk kemajuan dan mereka bilang bahwa mereka akan punya kota yang lebih maju dari Dubai misalnya dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, itu visi yang saya kira akan terjadi di dunia Islam sekarang ini. Jadi kemajuan, kemodernan bukan hanya Barat, tapi kita semua ini. Iya, karena zaman bergerak, zaman terus berubah, dan saya kira juga tadi yang sampaikan Mas Budi, saya kira penting sekali bahwa gagasan-gagasan keislaman dan kemodernan yang begitu kuat di dalam pikiran Cak Nur itu memang sudah memang berangkat dari zamannya. Artinya memang era sekarang ini memang semangatnya berbeda. Apa-apa yang dikembangkan oleh Mas Budi misalnya pasca Cak Nur, artinya pemikiran Islam pasca Cak Nur ini seperti apa.
kemodernan pasca Cak Nur seperti apa. Artinya ya mungkin juga di dalam konteks misalnya tadi sampaikan Mas Budi, bagaimana kita berpikir tentang isu hak asasi manusia secara lebih maju. Kemudian bicara tentang krisis lingkungan itu juga menjadi PR bersama yang sedikit yang memang belum dieksplorasi begitu luas dalam pikiran-pikiran Cak Nur. Dan ini memang tantangan zaman sekarang. Dan inilah kita berharap pada Mas Budi dan generasi-generasi sezaman Mas Budi gitu yang bisa mengembangkan isu ini menjadi lebih publik dan bisa belajar lebih banyak lagi. Sebentar, apakah masih ada pertanyaan? Ada satu lagi Mas Budi, satu lagi. Ini dari Novi Firmansa. Bagaimana seharusnya memposisikan dan menerapkan nilai-nilai Islam di dunia modern saat ini? Sedikit saja. Menerapkan nilai-nilai Islam di dunia modern ya. Pertama kita mungkin perlu menyadari bahwa yang disebut nilai-nilai Islam yang universal itu sebenarnya akhirnya sama dengan nilai-nilai yang dari manapun yang universal. Nah, jadi kita tidak eksklusif bahwa ini nilai-nilai Islam dan nilai Islam berbeda dengan nilai-nilai yang lain. Saya kira sekarang kita ada dalam era di mana kita merupakan satu dunia, satu kemanusiaan, dan satu visi bersama ya. Nah ini yang perlu kita menyadari bahwa kita harus keluar dari eksklusivisme kita ya. Kita harus menjadi lebih inklusif. Nah kalau kata Cak Nur lebih inklusif itu sudah peta jalannya sudah dibuatkan oleh Cak Nur. Tinggal kita mengisinya ini. Oke. Iya, oke Mas Budi, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan teman-teman mengira-ngira apa hubungan kalau tadi bicara tentang hubungan antara puasa dengan dunia modern. Nah, silakan direka-reka di mana titik sambungnya. Tetapi paling tidak tadi ada berseliweran tentu saja gagasan-gagasan kaitan antara puasa dan pembentukan dunia modern, tetapi paling tidak ada satu hal yang saya perlu ulang lagi sekali lagi soal bahwa puasa itu melahirkan awareness kita. Jadi semacam kepekaan kita pada etika kemanusiaan, kepekaan pada krisis lingkungan itu mestinya ke arah sana juga. Jadi bukan hanya soal pembentukan diri menjadi lebih mantap dan lain sebagainya, menyucikan diri, tetapi kita beralih pada isu yang lebih luas, memberi perhatian pada isu yang lebih lagi gitu. Saya kira itu, Mas Budi, terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung dan setia sampai akhir. Besok kita kembali lagi di jam yang sama. Besok kita akan bertemu dengan Profesor Dr. Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Temanya adalah soal puasa dan tazkiyatun nafas. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.